Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Perfect World dari sisi novel secara lebih mendalam. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, jadi saya sangat menyarankan kalian untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti alur ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di series Donghua. Di sini, kita akan mengupas berbagai detail dari versi novel yang tidak diceritakan atau hanya disinggung secara singkat di Donghua, sehingga kalian bisa memahami jalan ceritanya dengan lebih lengkap. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like jika kalian menikmati konten seperti ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan setiap update video terbaru dari channel Yasha. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Tetua berkaki satu hanya bisa tertawa pahit ketika semua orang terus menanyakan rahasia peti kayu tua tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pelayan di wilayah terlarang, bukan pewaris ataupun tokoh utama, sehingga pengetahuannya sangat terbatas. Meski begitu, ia tetap menyampaikan beberapa pesan yang pernah didengarnya dari sang penguasa wilayah terlarang. Ucapan itu tidak disampaikan kepada semua orang, melainkan hanya kepada para makhluk tertinggi yang berada di aula istana yang telah rusak. Namun Shihao yang juga berada di sana ikut mendengarnya. Tetua itu mengatakan bahwa mungkin dunia sedang memasuki senja terakhir yang tenang karena kegelapan besar akan segera turun dan tidak akan ada seorang pun yang mampu melepaskan diri darinya. Ia kemudian menambahkan bahwa malam yang dipenuhi darah sudah tidak jauh lagi. Ramalan itu berasal dari tuannya sendiri, yang telah melihat secuil gambaran masa depan. Bahkan wilayah terlarang yang selama ini dianggap tempat paling aman pun kemungkinan besar tidak akan luput dari bencana tersebut. Ucapan itu membuat seluruh makhluk tertinggi terdiam. Mereka dapat merasakan keseriusan kata-kata tersebut dan mulai membayangkan masa depan yang dipenuhi gunung mayat serta lautan darah. Ketika Jin Taijun meminta penjelasan yang lebih rinci, tetua berkaki satu kembali mengingat perkataan tuannya, yaitu bahwa matahari surga akan berlumuran darah, dan setelah tenggelam di barat mungkin tidak akan pernah terbit lagi. Semua makhluk tertinggi memahami bahwa ramalan itu bukan berarti matahari benar-benar akan lenyap, melainkan dunia akan tenggelam dalam kegelapan tanpa akhir. Tidak seorang pun berani berbicara lagi. Mereka hanya bisa tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Bahkan mereka yang mencoba menghitung dan menyimpulkan masa depan menyadari bahwa hal itu hampir mustahil dilakukan. Karma yang terlibat terlalu besar, melibatkan terlalu banyak kekuatan dan rahasia yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Setelah itu, seluruh makhluk tertinggi bekerja sama untuk meneliti peti kayu tua yang dibawa Shihao. Peti tersebut berpindah dari tangan ke tangan, diperiksa oleh para ahli terkuat di Imperial Pass. Namun, meskipun mereka mengerahkan seluruh kemampuan, tidak seorang pun berhasil membuka ataupun menemukan rahasia di balik peti itu. Pada saat yang sama, di luar tembok Imperial Pass, beberapa makhluk tertinggi dari wilayah asing diam-diam berkumpul. Mereka adalah para penguasa yang sebelumnya mengejar Meng Tianzeng. Mereka menyesali kegagalan mereka membunuh Meng Tianzeng karena telah membiarkannya kembali ke Imperial Pass. Awalnya mereka sengaja menyebar di berbagai jalur penting untuk menyergap para makhluk tertinggi dari Imperial Pass, tetapi karena kekuatan mereka terpencar, rencana itu justru gagal. 5 makhluk tertinggi yang bertugas membunuh Meng Tianzeng bahkan kehilangan 2 orang di tangan Tetua Agung. Meskipun marah, mereka tetap yakin bahwa Imperial Pass akan segera jatuh. Mereka percaya kota itu hanyalah kota mati yang tinggal menunggu waktu sebelum dihancurkan, sehingga mereka memilih mundur untuk sementara sambil menunggu pasukan besar menyerang. Sementara itu, penelitian terhadap peti kayu masih terus berlangsung. Semua tokoh besar dari berbagai klan mencoba menemukan cara membukanya, tetapi hasilnya tetap nihil. Jin Taijun kembali bertanya kepada tetua berkaki satu, apakah benar peti tersebut mampu menciptakan seorang raja abadi. Tetua itu menjelaskan bahwa tuannya memang pernah mengatakan peti itu mengandung rahasia yang luar biasa, bahkan mungkin mampu melahirkan seorang raja abadi. Namun kemampuan itu hanyalah salah satu kemungkinan dari rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui cara membuka peti tersebut. Bahkan penguasa wilayah terlarang sendiri selama hidupnya hanya mendengar keberadaan peti itu sejak zaman kuno abadi, pernah mencarinya bertahun-tahun, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Karena itu, ia juga tidak mengetahui cara membukanya. Tetua berkaki satu menegaskan bahwa peti tersebut memiliki karma yang sangat besar, sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa wilayah terlarang. Ketika Jin Taijun memaksanya menjelaskan lebih jauh, tetua itu memilih diam dan mengaku tidak tahu, sebab ia tidak berani berbicara sembarangan mengenai rahasia sebesar itu. Karena tidak memperoleh hasil apapun, para makhluk tertinggi memutuskan untuk menyimpan peti kayu itu sementara di Imperial Pass. Jin Taijun kemudian meminta Shihao meninggalkan peti tersebut selama 2 hari, agar mereka dapat terus menelitinya. Shihao tidak menolak, meskipun ia sama sekali tidak menyukai Jin Taijun maupun Wang Changxi. Kedua keluarga itu tidak pernah membantunya ketika dirinya berada dalam bahaya, tetapi kini justru sangat bersemangat mempelajari peti yang ia bawa. Meski demikian, Shihao tetap berharap mereka berhasil mengungkap rahasia peti tersebut demi kepentingan Imperial Pass. Di dalam hatinya, ia juga masih memikirkan satu hal penting, yaitu siapa sebenarnya pengkhianat yang membocorkan rahasia kepada musuh.
Ia menduga kemungkinan besar pengkhianatan itu melibatkan keluarga berumur panjang, bahkan mungkin seorang makhluk tertinggi, sehingga Tetua Agung memilih menyelidikinya secara diam-diam. Begitu keluar dari aula, Shi Hao langsung menjadi pusat perhatian seluruh tokoh besar Imperial Pass. Para tetua dari berbagai klan berbondong-bondong mengelilinginya. Mereka bukan datang untuk bertarung, melainkan berusaha menjadikannya menantu keluarga masing-masing. Seorang tetua botak bahkan menawarkan cucunya yang telah berusia hampir 30.000 tahun sambil memuji kecantikannya yang masih seperti gadis muda. Shi Hao hanya bisa berkeringat dingin dan buru-buru menolak dengan sopan. Tetua lain pun tidak mau kalah, menawarkan cucu perempuan mereka yang masih berusia 28 tahun dan disebut sebagai kecantikan terbaik generasinya. Semua itu terjadi karena nama Shi Hao kini mengguncang seluruh Imperial Pass. Selain membawa kembali peti kayu yang menjadi harta karun tertinggi, ia juga berhasil mencapai tingkat pertengahan alam pelepasan diri pada usia sekitar 25 atau 26 tahun, memecahkan rekor generasi saat ini. Semua orang percaya bahwa jika tidak terjadi sesuatu yang buruk, Shi Hao pasti akan menjadi salah satu pemimpin terbesar di masa depan. Di tengah keramaian itu, kelinci giok bulan tiba-tiba berteriak bahwa istri Shi Hao sudah marah karena ia belum pulang. Ucapannya membuat semua tetua tercengang dan langsung bertanya siapa wanita yang dimaksud. Kelinci giok bulan dengan santainya menjawab bahwa wanita itu adalah Yue Chan dari Heaven Mending Dao. Yue Chan yang sedang berada tidak jauh dari sana hampir memuntahkan darah karena tuduhan yang sama sekali tidak berdasar itu. King Yi yang merupakan tubuh lain Yue Chan juga ikut malu. Tidak berhenti sampai di situ. Kelinci giok bulan kemudian berkata mungkin yang dimaksud sebenarnya adalah penyihir dari Sky Severing Dao. Ketika Shi Hao mulai berhasil lolos dari kerumunan, kelinci giok bulan kembali membuat kekacauan dengan mengatakan bahwa sebenarnya wanita itu adalah Wang Shi dari keluarga Wang. Kali ini Shi Hao sendiri hampir memuntahkan darah, sedangkan Wang Shi nyaris kehilangan kesabarannya. Suasana langsung menjadi kacau, sementara para tetua hanya tertawa karena sengaja bercanda untuk mengurangi ketegangan menjelang perang besar yang akan segera dimulai. Setelah meninggalkan tempat itu, Shi Hao mengatakan bahwa tujuan berikutnya adalah kantor pencatatan jasa militer. Ia ingin menggunakan seluruh prestasi yang diperolehnya di medan perang untuk membebaskan klan batu dari status klan berdosa, sehingga mereka dapat hidup bebas seperti klan lainnya. Menurutnya, jumlah musuh yang telah ia bunuh, terutama para ahli alam pelepasan diri, sudah lebih dari cukup untuk memperoleh penghargaan tersebut. Ketika mereka tiba di arena bela diri dekat kantor jasa militer, beberapa orang langsung mengejek Shi Hao. Mereka menyindir bahwa ia baru membunuh sedikit musuh, tetapi sudah tidak sabar melaporkan jasanya, seolah-olah ingin memamerkan diri kepada seluruh Imperial Pass. Shi Hao membalas dengan dingin dan menyuruh mereka diam. Setelah identitas lawan-lawannya diketahui sebagai pengikut keluarga Jin dan keluarga Wang, ia bahkan memerintahkan mereka kembali kepada tuan mereka dan berhenti mencari masalah. Semakin banyak orang berkumpul di arena. Sebagian datang hanya untuk menyaksikan keributan, sedangkan sebagian lagi jelas berdiri di pihak keluarga Jin dan keluarga Wang. Mereka terus mengejek Shi Hao dan memintanya menunjukkan papan jasa militernya agar semua orang bisa melihat seberapa besar pencapaiannya. Mereka yakin bahwa Shi Hao hanya membunuh beberapa musuh biasa sehingga terlalu cepat membanggakan diri. Shi Hao tetap tenang dan berjalan menuju istana pencatat jasa, tempat papan jasa militer akan diperiksa secara resmi. Melihat sikapnya yang percaya diri, beberapa orang mulai curiga bahwa mungkin pencapaiannya benar-benar luar biasa. Di antara para penentangnya terdapat dua kultivator besar alam pelepasan diri bernama Luo Han dan Qilin. Mereka mengaku telah membunuh banyak ahli alam pelepasan diri di medan perang, tetapi tidak pernah terburu-buru melaporkan jasa mereka seperti Shi Hao. Mereka sengaja merendahkan Shi Hao dengan mengatakan bahwa anak muda seharusnya lebih rendah hati dan tidak merasa hebat hanya karena memperoleh sedikit prestasi. Shi Hao sama sekali tidak gentar. Ia menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan mereka dan tidak perlu berpura-pura rendah hati. Jawaban itu membuat Luo Han dan Qilin mulai marah. Qing Yi, semut bertanduk surgawi, Chang Gongyan, Cao Yusheng, dan teman-teman Shi Hao juga tidak tahan melihat penghinaan yang terus dilontarkan kepada Shi Hao. Mereka membela Shi Hao dan bahkan menantang para kultivator besar itu untuk bertarung pada tingkat kultivasi yang sama. Tidak lama kemudian Jin Kun, Jin Yi, serta beberapa anggota keluarga Jin dan keluarga Wang datang ke arena. Sebelum muncul di depan umum, mereka diam-diam menghasut Luo Han dan Qilin agar segera menyerang Shi Hao. Mereka bahkan membawa kabar bahwa lampu jiwa Meng Tianzeng hampir padam, sehingga kemungkinan besar Tetua Agung tidak akan bertahan hidup. Berita itu membuat para pendukung keluarga Jin semakin berani, karena merasa tidak perlu lagi takut terhadap perlindungan Meng Tianzeng. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu mempermalukan Shi Hao sebelum jasa militernya diumumkan. Dengan begitu, meskipun ia memperoleh penghargaan besar, wibawanya akan tetap tercoreng. Luo Han kemudian menyatakan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Shi Hao sebagai seorang senior. Namun Shi Hao membalas dengan kata-kata yang jauh lebih tajam. Ia menyebut mereka hanyalah anjing peliharaan keluarga berumur panjang yang merasa sombong karena berlindung di bawah kekuasaan keluarga Jin dan keluarga Wang. Ucapan itu membuat wajah seluruh lawannya berubah pucat karena marah. Qilin menyatakan bahwa dirinya hanya ingin menguji Shi Hao,
tetapi semua orang tahu tujuan sebenarnya adalah mengalahkannya secara terbuka. Shi Hao lalu menunjuk Luohan, Qilin, Jin Kun, Jin Yi, dan beberapa orang lainnya sekaligus, seolah-olah ingin menghadapi mereka semua. Ketika Qilin mengatakan bahwa satu orang saja sudah cukup untuk mengajarinya, Shi Hao menjawab dengan tenang bahwa justru dirinya yang ingin menguji apakah para kultivator besar itu benar-benar layak dihormati. Menurut Shi Hao, reputasi mereka mungkin hanya hasil propaganda. Ia bahkan meragukan apakah jasa perang yang mereka banggakan benar-benar diperoleh dengan kemampuan sendiri atau sekadar hasil bantuan orang lain. Dengan pernyataan itu, suasana di arena berubah semakin tegang dan bentrokan besar antara Shi Hao melawan para pendukung keluarga Jin serta keluarga Wang pun tinggal menunggu waktu. Ketegangan di Imperial Pass mencapai puncaknya ketika Shi Hao secara terang-terangan menantang 4 kultivator alam pemutus diri, yaitu Jin Kun, Jin Yi, Luohan, dan Qilin. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang karena tidak ada seorang pun yang menyangka seorang kultivator muda berani memprovokasi para ahli yang telah lama terkenal. Teman-teman Shi Hao seperti kelinci giok bulan, Chao Yusheng, Qing Yi, Shu Tuo, Lan Xian, Tuogu Yulong, Qi Hong, hingga para jenius lainnya segera berusaha menghentikannya. Mereka khawatir Shi Hao hanya bertindak karena emosi dan akan kehilangan nyawanya jika keempat ahli itu benar-benar menyerang dengan serius. Mereka menyarankan agar Shi Hao menahan diri dan menyerahkan urusan ini kepada Penatua Agung Meng Tianzheng setelah mereka kembali ke Imperial Pass. Hanya semut tanduk surgawi kecil yang justru mendukung Shi Hao sambil berteriak bahwa dia akan mengajak orang lain untuk menghajar para ahli tersebut. Ucapan semut kecil itu membuat wajah Jin Kun dan kelompoknya berubah dingin, bahkan mereka mulai menunjukkan niat membunuh. 10 Raja Mahkota kemudian memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabah karena jika Meng Tianzheng marah, akibatnya akan sangat mengerikan dan darah akan mengalir di mana-mana. Namun Jin Yi hanya tertawa sinis dan mengungkapkan sebuah kabar mengejutkan. Ia berkata bahwa mereka baru menerima berita dari Imperial Pass bahwa lampu jiwa Meng Tianzheng hampir padam, pertanda sang Penatua Agung kemungkinan akan segera meninggal dunia. Berita itu langsung mengguncang semua orang. Mereka sulit mempercayainya karena Meng Tianzheng adalah pilar utama Imperial Pass. Shi Hao sendiri sempat merasakan kesedihan yang sangat dalam, tetapi ia segera mengingat pesan terakhir Meng Tianzheng sebelum mereka berpisah. Ia memahami bahwa gurunya sedang mencoba menembus batas kultivasi menuju transformasi yang lebih tinggi, sehingga fluktuasi kehidupannya memang akan melemah. Shi Hao yakin sepenuhnya bahwa Meng Tianzheng tidak sedang sekarat, melainkan sedang menjalani proses terobosan yang sangat berbahaya sambil diam-diam mengamati keadaan dunia luar. Keyakinan itu membuat Shi Hao kembali tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh provokasi Jin Yi. Sementara itu Luohan terus mengejek Shi Hao sebagai anak muda yang tidak tahu diri karena berani menantang orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Anehnya, singa emas yang menjadi tunggangan Shi Hao justru menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada yang lebih memahami kekuatan Shi Hao selain dirinya karena ia pernah menyaksikan Shi Hao membantai banyak kultivator alam rilis diri di luar Desolate Border. Di mata singa emas, semua kesombongan Jin Kun dan kelompoknya hanyalah lelucon karena mereka sama sekali tidak mengetahui siapa lawan yang sedang mereka hadapi. Jin Kun bahkan dengan wajah tanpa malu berkata bahwa bakat Shi Hao memang luar biasa, tetapi masih terlalu muda dan arogan sehingga ia berniat memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Singa emas hampir tertawa, karena menurutnya Jin Kun sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengajari Shi Hao. Qilin juga datang sambil tertawa menghina, sedangkan Jin Yi dengan angkuh menyuruh Shi Hao menyerangnya sesuka hati jika memang berani. Shi Hao menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia segera memacu singa emas dan melesat ke arah Jin Yi. Kecepatannya begitu luar biasa hingga Jin Yi hanya sempat mengangkat tangan untuk bertahan. Namun tangan Shi Hao bergerak seperti kilat, melewati pertahanan lawannya dan langsung menghantam wajah Jin Yi dengan tamparan yang sangat keras. Suara tamparannya menggema ke seluruh arena. Wajah Jin Yi langsung pecah, darah muncrat kemana-mana, dan tubuhnya terhuyung mundur dalam keadaan sangat memalukan. Semua orang membelalakan mata karena seorang kultivator alam rilis diri baru saja ditampar di depan umum oleh seorang pemuda. Bahkan singa emas merasa tamparan itu terlalu ringan karena menurutnya Shi Hao biasanya langsung membunuh lawannya. Jin Kun yang merasa malu terhadap keluarganya mengira Jin Yi hanya lengah, sedangkan Qilin mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa Shi Hao kemungkinan menggunakan teknik rahasia tangan benang abadi yang terkenal sangat cepat. Tidak seorang pun berani membayangkan bahwa kekuatan Shi Hao benar-benar telah mencapai tingkat alam rilis diri. Shi Hao hanya tersenyum sambil berkata bahwa ia sudah berhasil memukul satu orang dan bertanya apakah ujian mereka hanya seperti itu. Jin Yi yang dipermalukan menjadi sangat marah dan memaksa Shi Hao menyerangnya lagi. Kali ini ia mengaktifkan seluruh energi tempurnya, membangun pertahanan penuh di sekeliling tubuhnya agar tidak kembali dipermalukan. Pada saat yang sama, Luohan, Qilin, dan Jin Kun juga maju bersama-sama sambil melepaskan tekanan kultivasi yang mengerikan.
Teman-teman Shi Hao kembali berteriak memperingatkannya agar berhati-hati, sementara kelinci giok bulan hampir menangis karena merasa Shi Hao terlalu keras kepala. Singa emas justru mengutuk dalam hati karena mengetahui bahwa Shi Hao sengaja membiarkan mereka merasa percaya diri sebelum menghancurkan harga diri mereka. Shi Hao kemudian memandang keempat orang itu dan bertanya apakah mereka semua juga ingin dipukul. Luo Han tertawa keras sambil berkata bahwa jika Shi Hao benar-benar mampu memukul mereka semua, maka itu sama mustahilnya seperti matahari terbit dari barat. Jin Kun juga menghina Shi Hao dengan mengatakan bahwa setelah mengetahui Meng Tianzhang hampir mati, ia masih berani menyinggung keluarga Jin, benar-benar tindakan bodoh. Mendengar itu Shi Hao hanya menjawab bahwa jika mereka semua memang ingin dipukul, maka ia akan memenuhi keinginan mereka. Dalam sekejap Shi Hao mengaktifkan kecepatan Kunpeng, teknik rahasia Kaisar Petir, serta 8 bentuk Buddha soliter secara bersamaan. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya emas yang hampir tidak bisa ditangkap mata. Sebelum siapapun sempat bereaksi, seluruh pertempuran telah selesai. Jin Yi kembali menerima tamparan telak yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Wajahnya hancur, tulang pipinya remuk, darah menyembur ke segala arah, dan tubuhnya terlempar jauh sambil memuntahkan darah tanpa henti. Jin Kun diinjak tepat di wajah hingga batang hidungnya patah, darah mengalir dari 7 lubang kepalanya, dan tubuhnya tertancap ke tanah. Luo Han ditampar begitu keras hingga seluruh giginya berterbangan bersama darah, tulang tengkoraknya retak, dan nyaris hancur. Qilin yang sempat mencoba melarikan diri tetap berhasil dikejar, lalu dipukul hingga tulang punggungnya patah dan tubuhnya terhempas ke genangan darah. Semua kejadian itu berlangsung hanya dalam satu tarikan napas, sehingga seluruh penonton membeku seperti patung. Tidak ada yang menyangka 4 kultivator alam rilis diri dapat dikalahkan begitu mudah oleh seorang pemuda yang baru berada di alam pemutus diri tingkat menengah. Keempat ahli itu berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jin Yi bermandikan darah dengan wajah yang nyaris tidak berbentuk. Jin Kun mengalami pendarahan dari 7 lubang kepala. Luo Han kehilangan seluruh giginya dan wajahnya hancur. Qilin tidak mampu berdiri karena tulang punggungnya patah. Semua orang merasa hasil ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka adalah kultivator alam rilis diri yang selama ini dihormati di Imperial Pass, tetapi justru dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Cao Yusheng menjadi orang pertama yang sadar dari keterkejutannya lalu langsung mengejek Jin Yi dengan mengatakan bahwa wajah tua pria itu kini mekar seperti bunga berdarah. Kelinci giok bulan ikut menambahkan ejakan bahwa bunga itu tampak layu, sementara Cao Yusheng mengatakan bahwa bunga tua seperti itu memang hanya bisa mekar dengan darah. Qing Yi, Xu Tuo, Tuo Gu Yulong, dan para jenius lainnya akhirnya tidak mampu menahan tawa. 4 ahli besar itu dipermalukan habis-habisan di depan seluruh Imperial Pass. Luo Han yang dipenuhi rasa malu langsung mengamuk dan mencoba menangkap kelinci giok bulan karena tidak tahan diejek seorang gadis kecil. Namun Shi Hao sudah berdiri di depannya lebih dulu dan menghantamnya dengan beberapa pukulan hingga Luo Han kembali memuntahkan darah dan terlempar. Jin Kun kemudian menyerbu Shi Hao dengan amarah yang membara. Kali ini Shi Hao menggunakan jejak Kaisar Petir. Sambaran petir menghantam tubuh Jin Kun berkali-kali hingga salah satunya menembus tubuhnya. Tubuh Jin Kun hangus hitam, asap mengepul dari seluruh tubuhnya, dan bau daging terbakar menyebar kemana-mana. Semua orang menarik napas dingin. Mereka sadar bahwa jika bukan karena aturan Imperial Pass yang melarang pembunuhan sesama penghuni kota, Shi Hao sudah pasti membunuh Jin Kun saat itu juga. Dari cara Shi Hao bertarung yang sangat santai, semua orang akhirnya memahami bahwa ia memang jauh lebih kuat daripada keempat ahli tersebut. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Shi Hao. Semua orang menyadari bahwa ia benar-benar mampu mengalahkan kultivator alam rilis diri, meskipun dirinya sendiri baru berada di alam pemutus diri tingkat menengah. Hal ini benar-benar melampaui akal sehat karena semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mustahil baginya melompati satu alam besar untuk mengalahkan lawan. Jin Yi, Luo Han, Jin Kun, dan Qilin akhirnya benar-benar kehilangan muka. Mereka menyadari bahwa sejak awal mereka hanya bertingkah seperti badut yang tanpa sengaja mengangkat nama Shi Hao semakin tinggi. Banyak orang mulai mengirimkan laporan kepada para petinggi berbagai klan bahwa telah muncul seorang jenius yang mungkin merupakan yang terkuat sepanjang sejarah era ini. Semua pihak percaya bahwa jika Shi Hao diberi cukup waktu, kelak ia akan menjadi sosok yang mengguncang seluruh dunia. Setelah pertarungan selesai, Shi Hao berjalan menuju aula prestasi untuk melaporkan hasil pertempurannya di luar Desolate Border. Seluruh kerumunan mengikuti dari belakang karena mereka ingin mengetahui sebesar apa kontribusi yang berhasil ia kumpulkan.
Para tetua penjaga aula menerima lempengan tulang pencatat prestasi milik Shi Hao, lalu mulai mengaktifkannya. Di luar aula orang-orang saling menebak-nebak. Ada yang memperkirakan Shi Hao membunuh 2 kultivator alam rilis diri. Ada yang menduga 5 orang, sementara yang lain menganggap mustahil karena selama di luar ia lebih sering bertarung melawan generasi muda. Namun begitu lempengan tulang itu diaktifkan, cahaya terang langsung menembus langit. Para tetua terkejut karena hanya pencapaian luar biasa yang dapat menghasilkan fenomena seperti itu. Satu demi satu berkas cahaya muncul, masing-masing mewakili seorang kultivator alam rilis diri yang telah dibunuh Shi Hao. Jumlahnya terus bertambah hingga melewati 100. Semua orang terdiam. Artinya Shi Hao telah membunuh lebih dari 100 kultivator alam rilis diri. Belum berhenti sampai di situ, cahaya terus bertambah menjadi ribuan, menunjukkan bahwa ia juga membantai ribuan musuh dari berbagai tingkatan mulai dari alam dewa surgawi, alam Dao Void, alam pemutus diri, hingga alam rilis diri. Tidak ada seorang pun yang mampu menerima kenyataan itu. Mereka menganggap Shi Hao seperti Raja Iblis yang bereinkarnasi karena prestasi tersebut sama sekali belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Namun kegemparan mengenai pencapaian Shi Hao segera tertutupi oleh peristiwa yang jauh lebih mengerikan. Dari luar Desolate Border muncul gelombang energi yang mengguncang langit dan bumi. Heaven Abyss, penghalang terbesar antara dua dunia, mulai bergetar hebat seolah akan runtuh. Seluruh Imperial Pass ikut berguncang untuk pertama kalinya dalam sejarah era itu. Banyak orang menduga para Raja Abadi dari pihak asing akhirnya mulai bergerak dan sedang berusaha menerobos Heaven Abyss untuk menyerang Imperial Pass secara langsung. Di gurun luas, dekrit-dekrit kuno terbakar di udara, membentuk simbol-simbol misterius seperti sedang melakukan upacara pengorbanan raksasa. Petir hitam dan hujan darah turun tanpa henti. Suara ratapan para makhluk abadi terdengar dari dalam badai. Aura mengerikan itu menyelimuti seluruh dunia, hingga bahkan makhluk tertinggi pun merasakan tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Para makhluk tertinggi Imperial Pass akhirnya terbangun dari pengasingan mereka. Salah satunya adalah Wang Changsheng yang telah lama menjaga altar leluhur. Jin Taijun serta beberapa makhluk tertinggi lainnya juga muncul di atas tembok kota kuno untuk mengamati keadaan. Mereka melihat ratusan dekrit asing membakar diri di udara sambil membuka jalan menuju Heaven Abyss. Tidak lama kemudian, muncul lautan pasukan asing berwarna hitam yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka mengenakan baju besi hitam, membawa tombak dan pedang, menunggangi binatang buas, serta bergerak dalam formasi yang sangat rapi tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Keheningan ribuan pasukan itu justru menciptakan tekanan yang jauh lebih mengerikan daripada teriakan perang. Para makhluk tertinggi Imperial Pass segera memanggil seluruh pemimpin klan untuk berkumpul karena mereka menyadari bahwa pertempuran terbesar sepanjang sejarah mungkin akan segera dimulai. Jin Taijun kemudian berkata bahwa penyebab semua kekacauan ini kemungkinan besar adalah peti kayu busuk yang dibawa pulang oleh Shi Hao. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar Shi Hao dipanggil naik ke atas tembok kota untuk ikut hadir dalam pertemuan para pemimpin. Mendengar nama Jin Taijun, Cao Yusheng, Lunar Jade Rabbit, Qing Yi, penyihir Sky Severing Dao, dan teman-teman lainnya langsung panik. Mereka tahu Jin Taijun selama ini memusuhi Shi Hao, dan khawatir ia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mereka berulang kali memperingatkan Shi Hao agar tidak datang. Namun Shi Hao menolak bersembunyi. Ia ingin melihat sendiri ancaman besar yang sedang dihadapi Imperial Pass. Akhirnya bersama Cao Yusheng, Qing Yi, 10 Raja Mahkota, Shu Tuo, Lan Xian, Raja Langit Kecil, dan para jenius lainnya, Shi Hao naik ke atas tembok kota. Dari atas tembok yang menjulang hingga seolah menyentuh langit, mereka menyaksikan pemandangan yang membuat semua orang kehilangan kata-kata. Sejauh mata memandang, hanya terlihat lautan pasukan asing yang tak berujung. Mereka memenuhi seluruh gurun emas dalam formasi yang sempurna. Jumlahnya begitu banyak hingga cakrawala berubah menjadi lautan hitam. Seluruh pasukan berhenti tepat di luar Imperial Pass. Setelah beberapa saat, sebuah kereta perang hitam perlahan maju ke depan. Dari dalamnya terdengar suara dingin penuh wibawa yang menggema ke seluruh medan perang. Utusan pihak asing menyampaikan tuntutan mereka. Mereka meminta Imperial Pass menyerahkan Shi Hao beserta peti kayu yang dibawanya. Sebagai imbalan, para Raja Abadi pihak asing berjanji tidak akan menyerang Imperial Pass selama 10.000 tahun, sehingga kedua dunia dapat menikmati kedamaian. Namun jika permintaan itu ditolak, mereka menyatakan bahwa pembantaian besar akan segera terjadi dan seluruh Imperial Pass akan dimusnahkan. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.